Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Asjar, kembali lagi di Asjar Podcast. Podcast selama Ramadan. Bersama saya Pauji dan rekan hebat saya Herman. Untuk topik kali ini, kita akan membahas tentang seputar pemuda yang harus memberikan sinergi dan contoh yang akan dibawakan oleh seorang staf dari PT Pramudita Darya Parma. Dan beliau juga memiliki prestasi Ketua Markon Info UKM Japanese Zone. Dan juga beliau berasal dari Bogor, Gunung Putri. Nah, makin penasaran kan? Langsung saja kita sambut Bang Heri Setiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiono. Biasa dipanggil Heri aja. Heri. Terus untuk tema kali ini, pemuda yang bisa memberikan sinergi dan contoh. Kalau buat saya sendiri, sebagai pemuda yang masih muda ya, masih muda lah, sama. Jadi kalau kita berumur dari mulai 18 sampai 25 itu masih bisa dikategorikan muda. Pola pikir pun harus mulai diubah. Dengan apa? Dengan cara lakukan kebiasaan yang ibaratnya ketika orang lain lihat itu kita bisa jadi contoh atau jadi istilahnya bisa jadi gimana ya gue bisa jadi kayak dia, bisa jadi peran gitu buat orang lain. Kalau bisa ketika masih muda ini banyakin belajar. Yang pertama belajar bisa dari mana aja, bisa dari sosmed, bisa dari buku, bisa dari guru, teman, sharing, pengalaman. Kita coba belajar. Yang kedua, sedikit lakuin yang bermanfaat. Kayak misal kita bantu orang, entah itu lewat kata-kata, lewat contoh dan juga mungkin bisa bikin upload konten video yang bermanfaat buat orang lain. Karena menurut saya pemuda zaman sekarang ya harusnya mulai bertindak. Kita nggak boleh nunggu lagi, karena apa sih yang dibutuhin masyarakat sekarang kalau bukan pemuda yang bisa memberikan contoh positif? Karena banyak juga pemuda-pemuda yang kayak di luar sana yang hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Padahal kita upload konten ataupun posting aja, kita mungkin harus mikirin apa yang kita posting, apa yang kita harus berikan. Jadi bukan lagi peran diri sendiri, tapi lebih ke gimana sih cara orang ketika dia baca atau dia dengar atau dia tonton, wah ada dampaknya nih, dampak positif, terus dia lakuin. Nah itu berimbas juga ke masyarakat yang lain. Jadi imbasnya itu nggak cuma lingkungan kecil, tapi lingkungan besar. Dari Herman ya, ini kan sekarang anak-anak zaman sekarang kan udah banyak nih masih di bawah umur, tapi mereka sudah mengenal gadget gitu kan Mas, Bang mengenal gadget, dikenalkan gadget oleh orang tuanya. Nah, bagaimana sih cara mengawasi anak-anak yang masih muda, yang masih belia lah gitu? Kalau untuk mengatasi masalah gadget ini yang udah menjadi kebiasaan sehari-hari kita dari anak kecil atau balita, sebenarnya untuk masalah ini peran orang tua dulu yang paling utama. Kalau peran orang tua itu yang harusnya bisa mengawasi, terus juga ngontrol gimana sih keseharian anak-anak ini. Terus juga jangan jadikan gadget itu sebuah kebiasaan gitu. Kalau nggak ada gadget, kayak harus marah-marah, pokoknya setiap hari harus megang gadget. Nah itu coba ubah kebiasaan orang tuanya dulu nih, yang paling penting. Ubah kebiasaan anak untuk membatasi gadget, dan juga untuk gimana sih cara merubah dia biar nggak ketergantungan. Karena gadget ini kalau ibaratnya jadi ketergantungan, dan dampaknya luar biasa sih. Yang tadinya harusnya kita
bisa aktivitas kayak main bola segala macam, terus main rumah-rumahan segala macam, malah jadi cuman main gadget depan HP yang merusak pola pikir dan mata. Sebenarnya yang paling bahaya kan fisiknya ini. Kalau kita dirusak lewat fisik, lewat gadget ini yang bahaya. Jadi non fisiknya ikut kayak otak nih. Jadi kita berpengaruh. Kalau kelamaan main gadget, selain ketergantungan juga bisa juga kan menyebabkan lama-lama mata hanya fokus pada satu layar, yang harusnya di luar sana banyak yang harus dilakukan. Mungkin peran orang tua kali yang pertama, peran orang tua untuk bisa mengontrol dan mengawasi serta ubah kebiasaan anak ini. Dan yang kedua mungkin lebih ke nasihat ke anak-anak, terus juga anak-anaknya sendiri ini cari lingkungan yang baik. Itu yang paling penting. Coba cari lingkungan yang paling baik. Karena merubah kebiasaan nggak cuma sehari 2 hari. Yang pertama harus dipaksa dulu. Ketika udah dipaksa berubah, baru bisa. Ketika udah bisa, baru terbiasa dengan habit yang baru. Masya Allah. Saya ingin bertanya juga nih, Bang. Tadi Abang mengatakan yang Abang lumayan aktif nih di dunia per-YouTubean lah, Bang. Kan Bang, zaman sekarang ya kan, Bang, pasti banyak nih YouTuber atau konten kreator yang memberikan edukasi yang tidak benar atau memberikan yang suatu tidak berfaedah gitu, Bang. Itu gimana tanggapan Abang? Mereka demi istilahnya demi AdSense atau demi ketenaran gitu, padahal tidak berfaedah. Jadi itu gimana sih tanggapan Abang gitu? Oke, kalau dalam dunia YouTube emang apa ya? Semua orang sih bebas gitu ngelakuin hal gitu. Karena YouTube sendiri kan platform utama ya, platform media atau marketplace yang istilahnya kita jualan tuh di situ. YouTube itu kan juga tempat kita jualan konten, jualan video. Dan hasilnya nanti kita bisa dapat ya mungkin kalau udah sukses uang, terus penggemar, terus juga prestis segala macam, iklan. Mungkin kalau menurut saya balik lagi kita menyikapi platform itu gimana. Kalau sebagai penonton ya kita harusnya lebih paham gitu apa yang harus kita tonton, lebih menyaring apa yang kita tonton. Karena lagi-lagi balik ke yang nonton dulu. Kalau yang penonton nyarinya negatif ya cuman hiburan nggak bener, ya dapatnya itu aja. Tapi kalau kita nyarinya yang buat yang bermanfaat, motivasi orang, nah dapatnya juga yang bagus buat diri kita sendiri, juga nanti dampaknya bagus buat orang lain. Kalau buat konten kreatornya sendiri, pikir lagi sih, menurut saya pikir lagi. Kalau kalian nge-YouTube gitu cuman ngejar traffic, imbasnya buat masyarakat, buat anak-anak, buat semua yang nonton gitu. Coba pikirin ya, kalau kalian bikin suatu video, dampaknya itu apa? Kalau dampaknya negatif nih, wah banyak masyarakat yang jadi ikut-ikutan negatif akhirnya kan. Nah yang rugi kita semua sebenarnya. Yang nonton rugi, yang mungkin yang bikin, kalau dia mikir sih harusnya rugi juga, tapi kalau dia nggak mikir untung-untung aja karena dia ngejar traffic sama uang. Nah yang paling penting sebenarnya kalau buat konten kreator ya mungkin yang baru mau bikin atau yang udah bikin, coba pikirin lagi konten yang mau dibuat. Karena kan sekarang kebiasaan kita sekarang apalagi dengan kondisi saat ini work from home dan di rumah aja. Nah itu kan coba dipikirin kalau untuk zaman sekarang itu konten apa sih yang baik ketika lebih banyak yang nonton, apa sih yang bisa ngasih manfaat orang. Coba cari apa yang positif gitu, kayak keadaan kayak gini positif aja yang ditimbulin buat orang juga ketika nonton, wah semangat lagi nih buat hidup, semangat lagi buat jalanin aktivitas, semangat lagi buat sembuh. Jangan yang
nggak baik gitu kalau bikin konten. Lebih ke dampak aja kalau yang dipikirin, harusnya kalau konten kreator dampaknya apa tujuannya dibikin video, dan apa yang ingin disalurin sih. Kalau 3 itu udah ada pada konten kreator, ya insya Allah sih konten kreator masih bagus. Itu aja. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Masya Allah. Jadi kan Bang, ini kan Bang, sekarang kan Bang ada himbauan di rumah aja seperti yang Bang sampaikan tadi, work from home. Jadi menurut Abang gimana sih Bang kita sebagai pemuda ini memberikan sinergi atau contoh yang baik dalam keadaan seperti ini Bang? Mungkin ada tips atau apa dari Abang gitu Bang, masukan gitu. Mungkin sedikit tuh ketika lagi di rumah aja, nih stepnya di rumah aja, work from home. Tapi mungkin nggak semua orang di rumah, karena tetap ada mungkin ada aktivitas, kayak mungkin ada yang harus bekerja, tenaga kesehatan dan segala macam. Tapi kita sebagai pemuda yang mengikuti aturan dan juga taat, yang paling penting sih sebenarnya gimana caranya kita bisa ngebuat orang lain itu berpikir positif gitu. Mulai dari postingan dulu, karena zaman sekarang itu sosmed ya. Tadinya orang yang negatif sama positif itu kan beda. Ketika kita ngepost sesuatu, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi gimana caranya di saat seperti ini kita coba posting yang bermanfaat. Jangan saling nyalain. Kalau menurut saya yang penting jangan saling nyalain, introspeksi diri sih. Jangan saling nyalain. Oh, gini salah, kamu gini. Nah, akhirnya malah jadi berantem, karena sosmed ini kalau kita mengambil sudut pandang berbeda aja udah jadi berantem. Yang paling penting tadi posting yang positif. Yang kedua, jangan saling nyalain. Yang ketiga itu tunjukin karya gitu. Kalau bisa, ini kesempatan nih buat teman-teman pemuda semua, generasi muda, milenial, tunjukin karya gitu. Apalagi di rumah kan nggak bisa ngelakuin banyak aktivitas, tunjukin karya aja, bikin video, entah itu dari mulai tentang cara hidup sehat, yang kedua cara pola makan sehat. Nah, kayak gitu bermanfaat banget itu buat orang lain yang nonton. Terus yang ketiga mungkin lebih ke gimana sih cara kita nanggepin COVID ini. Ya misal dari mulai aktivitasnya, social distancingnya kita batasi. Yang keempat lebih ke jaga kondisi tubuh sih mungkin. Jaga kondisi tubuh. Dari Abang nih, ada nggak Bang closing statement untuk teman-teman kita yang menonton ini Bang? Closing statement ya. Oke. Buat teman-teman semua yang mungkin nanti nonton video atau YouTube di channel ini, buat para pemuda dan masyarakat yang sama-sama kita lagi ngadepin wabah virus yang kita sendiri kan nggak tahu kapan berhentinya. Nah, yang paling penting mungkin coba kita sama-sama merangkul gitu, buat saling nguatin, karena yang dibutuhin saat ini tuh ya apa sih yang kita butuhin saat ini, ya saling merangkul, saling positif. Coba share hal-hal yang positif, jangan sampai orang yang lain ketika kita share negatif, ya imbasnya ketakutan. Padahal yang harus di-share itu positif, saling menguatkan. Mungkin itu sih statement closing ya, saling menguatkan dan saling positif. Dan coba berkarya di saat kondisi seperti ini itu sih. Nah, terima kasih kepada Abang yang telah menyampaikan materinya dan closing statementnya juga.
Semoga apa yang telah Abang sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari. Kemudian terima kasih juga kepada Sobat Asjar podcast kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya, dan apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan jangan lupa juga terus saksikan Asjar Podcast selanjutnya setiap hari pukul 5 sore selama bulan Ramadan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وابكي على كتفك وانا يا حبيب الله.